Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Nur Fitrianingsih selaku narasumber saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Indonesia dengan NIM 2301 0644 525 dari kelas PGSD 2023M. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Untuk belajar hal tersebut, kita akan belajar bersama narasumber saya, yakni Ibu Nur Fitrianingsih, yang akan berbagi dan sharing mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Sebelum lanjut ke pertanyaan, kita perkenalan dulu dengan beliau ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini kan para audien belum tahu siapa panjenengan. Boleh perkenalan dulu Bu ke para audien? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai menjawab pertanyaan yang Mbak Novi sampaikan, perkenalkan dahulu di latar belakang saya. Saya panggil Mbak Novi aja ya, meskipun dulu pernah jadi murid saya ini ya. Kalau nama lengkap, nama saya Nur Fitrianingsih ya. Tapi kalau anak-anak bisa atau biasa memanggil saya Bu Fitri. Saya menjadi guru di SDN Perak 1 sejak tahun 2008. Jadi saya mulai GTT di sini tahun 2008 hingga tahun 2022. Tetapi tahun 2002 ini baru saya diangkat menjadi guru B3K. Di awal masuk di SDN Perak 1, saya mengajar mapel IPA dan matematika di kelas 4 ya. Kemudian di tahun berikutnya saya diberi tugas menjadi wali kelas 2 ya, kemudian berubah lagi menjadi wali kelas 3. Kemudian diganti lagi menjadi wali kelas 2 di tahun 1999 terakhir ya. Kemudian di tahun ini saya kembali menjadi wali kelas 3. Jadi sempat mengikuti kurikulum merdeka itu setengah semester ya. Tapi karena memang ada guru yang purna sehingga saya menggantikan beliau di kelas 3 kembali. Jadi masih tetap di kurikulum K13. Dari sedikit cerita Ibu tadi ini, Bu Fitri mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam mengajar pelajaran PPKN di sekolah dasar. Dan pengalaman tersebut dapat kita pelajari untuk mendidik anak murid kita nanti. Nah, untuk Bu Fitri, menurut Ibu nih, seberapa penting mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk diajarkan kepada siswa-siswi sekolah dasar? Ya. Jadi kalau menurut saya ya, pelajaran PPKN sangat penting sekali ya, karena di situ anak-anak diberikan dasar ya dalam bersikap ya, dalam berperilaku mulai dari kecil ya, kan ditanamkan dasar dulu ya. Jadi anak-anak itu ibaratnya kalau di dalam ilmu keilmuan kan adab dahulu sebelum ilmu kan. Jadi kalau menurut saya di dalam PKN itu banyak adab-adab yang ditanamkan untuk anak-anak kita, sehingga ketika kecil itu kita tanamkan adab dulu. Jadi perilaku mereka ya itu diberikan dasar ya yang benar. Jadi kalau dikatakan di sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, maka anak-anak diberikan dasar yang kuat sesuai dengan agama yang mereka percaya atau yang mereka peluk gitu. Sehingga ketika itu sudah diberikan sejak kecil dasar dari perilaku yang benar, maka insya Allah kedepannya mereka akan berperilaku sesuai dengan perilaku yang benar, sesuai dengan norma yang benar. Nah, untuk materi apa saja sih Bu yang dipelajari pada pembelajaran PPKN SD ini? Ini kalau saya ulas sesuai dengan kompetensi dasar nih ya. Jadi kalau materi yang dipelajari pada pembelajaran PKN ya,
bisa kita lihat dari kompetensi dasar pada tiap jenjang di sekolah dasar. Jadi kalau kita mengacu ya pada kompetensi dasar, kita dapat menentukan materi apa yang harus disampaikan sehingga nantinya kompetensi dasar dapat tercapai standar kompetensi ya. Jadi kalau saya detaili mulai dari awal kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Kalau kelas 1 kita mengajak anak-anak, jadi kalau di KD-nya mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian juga mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Kemudian mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Jadi kalau di kelas 1 ya, kita hanya menekankan simbol-simbol Pancasila kepada anak-anak. Kemudian anak-anak ditanamkan ya mengenal aturan yang ada, baik itu di rumah ya, di sekolah, di masyarakat dikenalkan. Sehingga ketika mereka berperilaku di masyarakat, mereka siap ya, artinya apa? Siap dengan perilaku yang baik sesuai dengan Pancasila ya. Kemudian di kelas 2 di situ ada KD mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Jadi mengenalkan simbol dan juga sila-silanya ada hubungannya. Kemudian mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Juga memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang dasar intinya mengenalkan anak-anak simbol dan hubungannya dengan sila-sila Pancasila ya, sehingga di situ nanti dikembangkan ya, anak-anak dikenalkan tata tertib di sekolah ya juga. Jadi lebih jenjangnya lebih tinggi, maksudnya materi yang diberikan dari kelas 1 masih ada hubungan, akan tetapi lebih tinggi nilai yang diberikan lagi ya. Jadi di situ juga ada makna bersatu dalam keberagaman, sehingga tidak ada rasa menang sendiri, individualis itu sudah tidak biar tidak dimiliki oleh pribadi dalam diri anak-anak ya. Kemudian di kelas 3 memahami simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Jadi ini sudah naik lagi levelnya, sehingga anak-anak di kelas 3 nanti diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah, sehingga anak-anak mengetahui apa yang harus mereka lakukan ya, kewajiban apa yang seharusnya mereka lakukan, dan hak apa yang harus mereka terima ya, sehingga seimbang, sehingga sebagai misalnya di rumah ya, mereka mengetahui kewajibannya sebagai anak misalnya ya. Kemudian di sekolah anak-anak juga paham kewajiban dia sebagai murid, apa yang harus dilakukan kepada guru ya di sekolah, kemudian apa yang dilakukan ketika di rumah, mereka mengetahui itu ya, sehingga penanaman yang dari kelas 1, kelas 2 dilengkapi lagi di kelas 3. Kemudian di kelas 4 ini juga masih tetap berhubungan, yaitu memahami makna. Kalau dari awal itu mengidentifikasi ya, mengenal hubungan, di kelas 4 anak-anak sudah diberikan maklumat lagi, yaitu apa? Makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian juga mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Jadi lebih luas lagi ya. Kalau tadi kan di rumah, di sekolah, ini sudah harus mengenal apa suku bangsa, sosial budaya di Indonesia, dan juga terkait dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian juga mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai apa? Sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga yang terakhir di kelas 4 ini anak-anak
dikenalkan apa? Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang awal dikenalkan ya, kemudian jadi bagaimana pelaksanaannya sebagai warga masyarakat. Nah, itu lebih meluas lagi dan lebih tinggi lagi levelnya. Kemudian di kelas 5, anak-anak diajak untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah simbolnya kan sudah memahami ya dari kelas 1 ya, kelas 2 maknanya. Nah, di kelas 5 anak-anak sudah dikenalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, kemudian juga menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Jadi kalau di kelas 5 kalau sudah tahu nilainya, dikenalkan manfaatnya, sehingga ketika anak-anak mempraktekkan ya, menerapkan dalam kehidupan itu sudah klop gitu ya. Jadi dia tahu manfaatnya, sehingga semakin mendorong untuk berbuat baik kan gitu. Kemudian di kelas 6 anak-anak sudah diajak menganalisis. Jadi menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti anak-anak sudah tahu manfaatnya, sudah tahu nilainya. Sekarang sudah memahami apa? Dampak ketika ketika mereka berbuat misalnya tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, apa yang akan terjadi ya, mereka difahamkan itu. Jadi dampaknya itu dikenalkan. Nah, kemudian juga menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat ya. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Jadi sudah dikenalkan dampaknya kalau kita berbuat yang salah itu dampaknya seperti ini kan gitu. Jadi kalau kita cermati dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, intinya adalah apa? Kita menanamkan Pancasila, berikut penerapannya mulai dari jenjang yang paling rendah yaitu di kelas 1 mengenalkan simbol-simbol ya, teks hingga penerapannya di jenjang yang lebih tinggi ya, sehingga mereka siap untuk hidup baik dimanapun berada. Mereka punya nilai-nilai yang harus mereka lakukan, yang mereka miliki untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti sangat penting sekali ya Bu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme siswa itu kepada NKRI. Nah, lalu bagaimana cara menanamkan jiwa Pancasila pada anak di usia siswa SD itu Bu? Mulai dari kecil gitu ya, istilahnya kalau mulai dari kelas 1 ya. Kalau menurut yang sudah saya lakukan selama ini ya, jadi saya itu menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai dari kelas 1 hingga kelas 5 ya, karena ini yang lebih mudah saya lakukan itu ya, karena memang di sila pertama yaitu merupakan dasar yang harus ditanamkan ke anak didik ya, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Dimana kita tanamkan kepada anak-anak bahwa ketundukan kita yang pertama adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi maka ketika kita berbuat harus sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Dan kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Dan itu berlaku bagi seluruh pemeluk agama ya. Jadi kalau kita tadi saya katakan kelas 1 tadi ya, kan kita jelaskan siapa Tuhan kita ya kan, apa kedudukan Tuhan ya kan? Kalau kita mendasar dari sila pertama itu tadi ya, jadi kita menanamkan nilai-nilai tadi bahwa kita ini di dunia itu harus tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kalau saya katakan tadi itu berlaku bagi seluruh pemeluk agama. Nah, kebetulan memang di kelas yang saya pegang selama ini ya, itu hampir semuanya beragama Islam, sehingga akan lebih familiar ketika kita menjelaskan, maksudnya kan sesuai dengan apa yang saya pahami ya, sehingga ketika saya tanamkan keimanan kepada Allah dan sebagainya ya.
Ketika tadi nanti di kelas 3 ya ada yang berbeda, ada yang tidak beragama Islam, ada salah satu siswa yang tidak beragama Islam, maka tetap saya tanamkan pada mereka ya bahwa tidak ada satupun agama ya yang tidak mengajarkan untuk tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan, sehingga nilai-nilai tadi ya itu akan tetap dipegang oleh anak-anak ya. Jadi kalau saya katakan setelah nilai-nilai sila pertama itu kita tanamkan dengan kuat ya, maka dalam benak mereka maka sila yang kedua, ketiga, keempat dan kelima akan lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah ya, di sekolah maupun di masyarakat. Dan terutama yang paling penting adalah tugas kita sebagai guru adalah memberikan contoh yang nyata ya, yaitu perilaku kita yang akan menjadi cerminan dari perilaku anak-anak ya, dan juga menjalin kerjasama dengan orang tua ya, dari wali para peserta didik tadi, agar berusaha pula menjadi contoh dan panutan bagi anak-anak mereka ya, karena kita tahu waktu di rumah itu lebih banyak daripada waktu di sekolah dalam membersamai anak-anak. Jadi saya katakan kembali, jadi bagaimana cara menanamkan jiwa Pancasila pada usia siswa SD ya, maka yang menjadi tanda kutip ya, maksudnya yang menjadi poin penting adalah menanamkan akidahnya, menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kalau anak-anak itu sudah punya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka perilaku yang lain ya, yang akan mereka lalui dalam kehidupan sehari-hari akan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan mereka ya. Jadi kalau saya katakan tadi, nilai pertama ditanamkan lebih kuat kan menjadi dasar ya, kemudian sila kedua, ketiga, keempat dan kelima itu akan lebih mudah ditanamkan kalau kelas sila pertama itu sudah kuat tertancap pada jiwa anak-anak, seperti itu. Terus bagaimana caranya supaya siswa SD itu mampu mengamalkan Pancasila dalam lingkungan SD? Ya. Sepertinya pertanyaan sudah tercover ya dari jawaban sebelumnya, tetapi yang intinya ya, kita menanamkan jiwa Pancasila itu mulai dari sila pertama ya, karena merupakan dasar ya dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya katakan tadi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima akan disampaikan contoh-contoh penerapannya kepada peserta didik ya, dan itu tidak akan mungkin ya berbeda jauh dari ajaran dari Tuhan. Maksudnya sila kedua, ketiga dan keempat dan kelima itu terpancar dari ajaran dari sila pertama. Jadi yang terpenting adalah saya katakan tadi, guru ya, kalau kita bertanya bagaimana cara supaya siswa itu mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pertama kita menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak didik. Kemudian apa? Ya itu jangan sampai itu nanti terlewatkan atau jangan sampai kita remehkan. Karena apa? Yaitu guru sebagai suri teladan. Ya, kenapa? Anak-anak itu akan merekam apa yang ada di depan mereka. Setelah di benak mereka itu tertancapkan maklumat-maklumat ya, kemudian mereka akan melihat yang ada di lingkungan. Ketika yang ada di sekitarnya itu adalah contoh-contoh yang baik ya, maka mereka akan lebih mudah ya untuk menerapkan nilai-nilai tadi ya kan. Tapi kalau misalnya dia ditanamkan nilai A ya, kemudian di faktanya di depan mata mereka tidak ada satupun nilai A itu dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, itu nonsen. Mereka akan apa? Seperti hanya teori-teori saja, tidak ada penerapan. Kenapa? Mereka melihat di lapangan, mereka dilihat di lingkungan mereka tidak ada penerapan nilai ini. Maka dari itu di sini saya tekankan lagi, guru merupakan suri teladan. Ya, maka dari itu, maka kalau kita sebagai guru maka tunjukkan contoh yang baik pada anak-anak, yaitu penerapan sila-sila tadi. Ya, maka saya katakan tadi di pertanyaan yang kedua tadi. Dan tentu saja orang tua ya juga menjadi poin penting di sini. Mereka juga harus memberikan contoh ya yang baik dalam penerapan
nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak mereka. Karena apa? Guru itu adalah orang tua di sekolah yang itu kalau waktu yang diberikan itu hanya maksudnya ber bersama anak itu kan lebih sedikit ya waktunya daripada waktu mereka bersama orang tua di rumah. Maka dari itu harus ada korelasi yang dekat, yang sama ya, yang diberikan di sekolah ataupun di rumah itu harus harus sama, harus sepaket kan gitu ya, seimbang, harus sama, sehingga apa yang tidak diraih, apa yang tidak diinginkan untuk masa depan anak-anak itu sama, sehingga nanti mudah tercapai kan. Tapi kalau nanti di sekolah ditanamkan nilai-nilai yang baik tapi di rumah tidak ada, nah nonsen lagi kan, ini percuma kan seperti itu. Nah, ini Bu, setiap anak SD kan beragam ya Bu. Ya. Nah, untuk cara membuat pelajaran PKN itu menjadi lebih menyenangkan itu bagaimana? Ya. Jadi kalau di sini saya akan mengutip kalau saya lakukan selama ini ya, dengan acuan dari para ahli pendidikan ya, maka kita mengenal berbagai macam metode pembelajaran ya. Jadi di sini saya ulas ya sesuai dengan saya katakan tadi pendapat-pendapat dari para ahli pendidikan ya. Jadi banyak sekali metode-metode pembelajaran ya. Yang pertama ya ada metode ceramah ya. Maka kalau dikatakan sesuai dengan namanya, metode pembelajaran ceramah adalah penyampaian materi pembelajaran dengan penuturan secara lisan oleh pendidik ya, kepada peserta didik. Nah, metode ini termasuk cara mengajar klasik ya, dan sudah banyak digunakan. Seringkali metode ini dikombinasikan dengan metode tanya jawab supaya tidak membosankan. Jadi kalau pertama kalau metode ceramah, apakah itu tidak perlu dilakukan? Ya tetap itu perlu. Karena apa? Karena penyampaian ilmu kepada anak-anak ya, yang paling kalau saya amati yang paling cepat ya untuk diterima adalah pertama metode ceramah dulu ya. Jika kita menanamkan nilai-nilai tadi dengan memberikan informasi langsung kepada anak-anak ya. Tapi ya tidak boleh monoton ya, karena nanti kalau monoton ya jelas anak-anak bosan. Tapi tetap kita harus pandai-pandai mengkolaborasi ya, metode-metode yang harus dilakukan untuk diberikan untuk dipakai menyampaikan pembelajaran tadi kepada anak-anak. Yang kedua, metode tanya jawab ya. Cara pembelajaran dengan sistem tanya jawab berguna untuk meningkatkan rasa ingin tahu pada masing-masing siswa. Biasanya guru akan meminta siswanya untuk membaca atau mempelajari materi pembelajaran terlebih dahulu ya. Setelah itu guru akan berikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya di sesi tanya sesuai dengan topik pembahasan. Nah, ini juga bisa ya, maksudnya di dalam pembelajaran PPKN ini juga sering saya lakukan ya, karena biasanya kan ada kita memberikan pembahasan di situ dengan memberikan sedikit materi, satu topik tiap kelompok ya. Kemudian silakan baca. Setelah itu mereka digali untuk memberikan respon dengan apa? Dengan pertanyaan ya, yang nantinya akan dipecahkan bersama-sama, sehingga nanti informasi yang masuk itu merupakan penemuan mereka sendiri. Jadi dengan metode tanya jawab ya, tapi mereka tetap tidak bosan dengan tadi. Yang pertama kan diberikan nilai dengan ceramah tadi ya, kemudian dengan tanya jawab. Jadi bervariasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita sering mendengar adanya CTL ya, contextual teaching learning ya. Jadi di sini jenis metode pembelajaran untuk anak SD yang terdiri dari apa? Kegiatan seperti konstruktivisme ya, bertanya, inquiry, refleksi serta penilaian. Nah, kalau menggunakan metode CTL menuntut siswa untuk berpikir kreatif dengan membangun sendiri materi yang akan mereka dapatkan. Jadi ini juga sangat cocok juga dalam pembelajaran PPKN. Ya, kemudian collaborative learning ya. Nah, modul ini biasa disebut dengan belajar kolaborasi. Metode belajar ini mengajarkan cara bekerja kelompok yang baik ya. Siswa akan berkelompok ya untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah,
Cara belajar seperti ini akan memacu setiap siswa untuk bertukar pendapat, untuk akhirnya menyepakati sebuah keputusan bersama. Nah, ini juga biasanya juga saya pakai untuk pembelajaran PKN. Jadi, maka saya katakan tadi bervariasi gitu ya. Kemudian yang kelima, tutorial. Nah, jenis metode pembelajaran untuk anak SD berikutnya yaitu tutorial. Metode ini memberikan pelajaran kepada siswa secara individual dalam bentuk bantuan belajar atau tutor. Sebagai contoh, siswa belajar menghafal kosakata bahasa Inggris ya. Guru memberikan beberapa contoh dan cara pelafalannya. Kalau ini ya, biasanya saya pakai di pembelajaran PPKN dalam menghafalkan nilai-nilai butir-butir Pancasila, kemudian juga sila-sila Pancasila di kelas 1 ya. Jadi seperti memberikan pesan kepada mereka untuk dihafalkan ya, kemudian disetorkan seperti itu ya. Kemudian yang keenam, quantum learning ya. Model pembelajaran ini merupakan strategi atau usaha dan petunjuk seluruh proses belajar yang dapat mempertajam daya ingat siswa dengan membuat proses belajar menjadi hal yang menyenangkan. Model quantum learning ini dapat menanggulangi masalah yang paling sulit, yaitu kebosanan siswa dalam belajar. Nah, jadi kalau ini biasanya sudah di jenjang kelas atas itu bisa pakai metode ini ya. Kemudian metode-metode yang lain ya itu seperti latihan, drill itu ya. Kalau ini bisa biasanya untuk tadi tetap untuk menghafal nilai-nilai tadi itu biasanya memang saya suruh menghafalkan ya. Sekaligus kalau memang yang penting kan dipraktekkan, tapi tetap saya biasanya untuk mewajibkan anak untuk menghafal nilai-nilai dari Pancasila, mulai butir-butir Pancasila dan sebagainya itu saya suruh menghafalkan ya. Nah, kalau portofolio ya berikan tugas kepada anak-anak ya, itu biasanya saya suruh mereka untuk menganalisa kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, maksudnya di lingkungan mereka di rumah ya. Kemudian mereka akan melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar, misalnya ada permasalahan yang lagi terjadi di tengah masyarakat ya, itu mereka saya minta untuk melakukan penelitian, mencari informasi di sekitar mereka yang nantinya itu memberikan mereka informasi tentang sesuatu yang misalnya kalau itu peristiwanya itu yang tidak baik, maka itu menjadi pecutan bagi mereka jangan sampai melakukan seperti itu. Karena kamu lihat sendiri ya apa yang terjadi ketika hal itu dilakukan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itulah jenis-jenis metode pembelajaran untuk anak SD yang perlu diketahui atau yang sudah pernah saya lakukan ya. Jadi apabila guru itu mampu menguasai metode-metode pelajaran tersebut ya, maka kemungkinan besar proses belajar mengajar akan terasa menyenangkan dan efektif ya. Siswa akan dengan mudah menyerap materi yang guru sampaikan ya, dan sebenarnya masih banyak lagi metode pembelajaran yang dapat kita pakai ya, yang nantinya ya metode tadi menjadi cara yang menyenangkan dalam menyampaikan materi dari PKN. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan ya, terutama di kelas rendah ya, maka kita harus pandai-pandai mengolah kelas ya, terutama dalam pembelajaran PKN ya. Karena kalau di pendapat umum kan kayaknya di PKN itu boring, membosankan gitu ya. Maka saya katakan yang paling urgen ya, yang saya anggap itu harus ada, yaitu kalau di kelas itu yel-yel gitu ya, jelas ya. Kemudian game-game yang menarik perhatian anak-anak ya, yang ya tentu saja tadi disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipakai ya. Misalnya kadang-kadang saya menggunakan lagu-lagu untuk menghafal simbol-simbol Pancasila, tepuk-tepuk ya, yang dapat juga saya gunakan untuk menghafal tadi. Dan kenapa? Nanti diselang-seling. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan ada metode ceramah tidak perlu dilakukan, boleh dilakukan, dan itu wajib ya untuk menanamkan nilai tadi. Tetapi ya kita tidak boleh menonton tadi, maka kita tadi Mbak Novi katakan harus ada ice breaking, terus kita harus pandai-pandai nih. Misalnya ada materi yang seperti ini, kalau cuma kita bacakan aja, suruh nyatet, ya kan? Kemudian ya pertanyaan, kan seperti tapi enggak. Kita harus bisa mengolah nilai yang ada di materi itu
kita kembangkan ya, entah itu dalam bentuk game, entah itu dalam bentuk kerja kelompok apa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, itu penanamannya. Jadi sehingga apa? Kalau selama ini ya dulu kalau saya PKN kan kayak males gitu ya. Alhamdulillah jadi di murid-murid yang selama ini saya ajar ya, mereka itu tetap antusias meskipun itu pembelajaran PKN ya, seperti itu. Untuk kendalanya apa saja yang Bu Fitri alami selama mengajar PKN di sekolah dasar ini? Kalau selama ini yang saya alami ya, sebenarnya tidak ada kendala. Maksudnya kendala yang signifikan gitu, misalnya berat ini kalau tidak ada ya. Tapi hanya ketika menghadapi peserta didik itu yang mulai bosan dengan materi-materi tadi ya, yang disampaikan kan kelihatan ya anak-anak mulai bosan ya. Itu maka kita harus pandai-pandai itu tadi ya, mengolah kelas. Jadi makanya memang kalau saat ini ada gadget, ada YouTube, ada TikTok, apakah itu semasa tidak boleh kita ikuti? Ya tidak apa-apa ya, kita lihat. Untuk apa? Sebenarnya itu untuk apa ya, memberikan tambahan kepada kita ya kan, melihat bagaimana dan anak-anak itu senang pakai apa gitu ya. Maka kadang-kadang itu saya buat misalnya lagu gitu ya, saya buat liriknya sendiri, yang situ liriknya sesuai dengan materi gitu ya, atau memberikan semangat kepada anak-anak. Itu kemudian saya ada lagu yang aku sudah tak marah, itu saya ganti aku anak yang hebat juga anak yang cerdas. Jadi kalau sudah mulai bosan itu, ayo kan saya tanamkan lagu ini adalah doa untuk kalian kan gitu ya, sehingga semangat lagi gitu. Kadang-kadang kasih dia lagi klasika kan, pintar, hebat, solihah gitu. Jadi ketika sudah kelihatan goreng gitu kan, nah, langsung senjatanya itu kan kita harus punya senjata ya. Kalau di medan tempur ya kan kita pakai bedil ya. Kalau guru senjatanya apa? Ya, itu ketika anak-anak sudah mulai kelihatan nggak semangat untuk belajar, maka bagaimana kita memberikan semangat kepada mereka ya. Tapi kalau selama ini yang saya hadapi di anak-anak kelas rendah di SD ya, itu kalau sudah tidak nyanyi, sudah diajak tepuk, yel, itu mereka semangat kembali. Tapi tetap kita kembalikan lagi pemberian materinya, kita tekankan lagi, kita saya katakan tadi, kita kembalikan lagi. Ketika mereka sudah semangat kembali, kita tanamkan lagi, kita informasikan kembali nilai-nilai yang tadi seharusnya kita sampaikan kepada mereka. Jadi sehingga insya Allah tidak akan ada yang namanya belajar itu membosankan. Tapi syaratnya apa? Gurunya harus pintar, harus kreatif ya kan. Dan pintar kreatif itu bukan hanya dimiliki profesor-profesor ya. Tapi kita itu rajin ya untuk menggali ilmu apapun ya yang di situ berkaitan dengan profesi kita ya. Maka tadi saya katakan saya lihat TikTok itu untuk apa ya, karena itu cari itu ya referensi yang disukai anak-anak apa, nanti saya buat sendiri ya, sehingga familiar musiknya di tengah anak-anak, tapi ada tambahan nilai-nilai yang diberikan seperti itu. Terakhir ini Bu, untuk harapan Bu Fitri ke depannya kepada terhadap siswa-siswi SD itu gimana Bu? Apa harapan Ibu untuk pelajaran PPKN ini Bu? Ya, jadi kalau selama ini ya pendapat umum ya, kalau PKN kayak itu boring ya, membosankan gitu ya kan. Nah di situ harapan saya itu ke depan tidak ada lagi istilah yang seperti itu ya. Karena apa? Karena PKN itu adalah pembelajaran yang wajib diberikan ke anak-anak sebagai dasar pondasi agar nanti ke depan anak-anak punya menjadi anak yang punya norma-norma, menjadi anak yang berakhlakul karimah ya. Karena tanpa ada penanaman dasar nilai-nilai yang berikan mulai sejak dini ya, apalagi di zaman yang seperti ini ya, informasi yang negatif itu dapat kita akses dengan mudah ya. Kalau ibaratnya pohon ya, itu anginnya itu angin dari barat, dari timur, dari barat daya, dari tenggara,
maka akarnya harus kita kuati, ya kan? Maka kalau akar ini saya ibaratkan adalah apa? Kalau dalam akidah atau nilai-nilai Pancasila tadi ya, itu harus dikuatkan. Maka bagaimana caranya menurut tadi ya? Maka kalau selama ini anak-anak berpendapat membosankan, boleh seperti, maka kita harus membuang istilah itu. Kita harus berusaha bagaimana caranya pelajaran PKN disukai anak-anak, dicintai anak-anak, sehingga apa? Nilai-nilai yang tadi yang kita berikan, nilai-nilai baik tadi itu bisa tertancap di benak mereka, sehingga apa? Ketika anak-anak itu berada di dunia luar yang di situ saya ibaratkan itu anginnya yang macam-macam, mereka kuat, akarnya kuat sehingga tidak sampai roboh. Tidak terpengaruh. Ya, kalau saya katakan di pertanyaan pertama tadi ya, maka nilai ketuhanan yang Maha Esa, bahwa mereka itu ketika mau apa-apa itu harus ingat Tuhannya. Kalau saya katakan kita ingat kepada Allah. Nek ini ya, seperti ini itu diperbolehkan oleh Tuhan Bunda. Yang seperti ini dilarang oleh Tuhan Bunda. Ketika mau berbuat itu mereka punya filter, punya saringan ya. Mereka punya dasar, banyak akar pohon tadi ya. Akarnya kuat ya. Jadi nek angin itu mereka gak gampang roboh gitu kan. Gak gampang terpengaruh. Misalnya, kamu gak keren kalau gak melakukan ini gitu. Mereka akan ingat dasar nilai ketuhanan tadi itu. Saya itu harus tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan, sehingga apa namanya, ketika ada tadi goncangan tadi, mereka akan bisa memilih ya apa yang harus mereka lakukan. Maka harapan saya dengan apa namanya istilah-istilah tadi PKN yang membosankan itu dihilangkan, kita ajak mereka karena apa perlunya, yaitu menanamkan dasar yang kuat bagi anak-anak, sehingga ketika dia berkembang menjadi dewasa, mereka itu tidak akan gampang terpengaruh di zaman yang rusak seperti ini ya kan. Jadi kita harus begitu ya. Zaman sekarang seperti apa, kalau anak-anak ada di dasar yang kuat, maka akan gampang terpengaruh dan itu sangat berbahaya ya, seperti itu insyaallah. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwasannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting diajarkan pada siswa sekolah dasar guna membantu siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan dapat membentuk karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab, serta dapat menumbuhkan rasa nasionalisme siswa kepada NKRI. Tak terasa sudah waktu berjalan dengan cepat. Untuk Bu Fitri saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk mengisi podcast saya. Terima kasih juga untuk para audien. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.